Halo Sobat Adsen, salam pintar. Bersama Kak Ici, tutor ekonomi adsen.id. Pada video kali ini, kita akan membahas materi konsep dasar ekonomi. Kalian siap? Sobat Adsen, aspek ekonomi ini nggak bisa dilepaskan dari aktivitas dan kegiatan manusia sehari-hari ya. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, ini semuanya diliputi dengan pilihan-pilihan ekonomi. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, pertama kita harus tahu dulu apa itu definisi dari ilmu ekonomi ya. Oke, menurut dua ekonom yang sangat terkenal, ini mendefinisikan pengertian ilmu ekonomi ya. Oke. Ekonom yang pertama adalah nih ya, yang pertama itu Adam Smith. Adam Smith ini juga dikenal sebagai bapak ekonomi klasik ya. Menurutnya, ilmu ekonomi adalah ilmu ekonomi adalah ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah tujuan ini ya. Jadi, tujuan bisa dikategorikan menjadi dua macam, yakni tujuannya produsen dan konsumen, ya kan? Ini dua pelaku ekonomi terbesar. Nah, tujuan dari produsen dan konsumen ini berbeda. Kalau produsen tujuannya untuk mencari laba, nah gitu ya. Tujuannya untuk mencari laba. Jadi bagaimana caranya produsen mengalokasikan sumber daya terbatas untuk mencapai laba gitu ya. Kalau konsumen ini tujuannya adalah kepuasan atau utilitas. Jadi bagaimana caranya konsumen mengalokasikan sumber daya terbatas untuk mencapai kepuasan gitu. Ini adalah pengertian ilmu ekonomi menurut Adam Smith. Yang kedua adalah pengertian ilmu ekonomi menurut Mankiw. Oke. Yang kedua ini menurut Mankiw. Oke. Ia mengartikan ilmu ekonomi adalah ilmu ya, yang mempelajari tentang bagaimana cara masyarakat mengelola sumber daya langka
untuk memenuhi kebutuhan. Kalau kita bandingkan, pengertian ilmu ekonomi menurut Mankiw sama Adam Smith ini hampir sama ya. Jadi memang pada dasarnya mereka menitik beratkan pada pengelolaan sumber daya yang langka. Entah itu dalam hal faktor produksi maupun anggaran yang dimiliki oleh konsumen. Kalau faktor produksi berarti itu sumber daya dimiliki oleh produsen gitu. Kenapa sumber daya bisa langka? Ya karena beberapa faktor. Nih ya, sumber daya langka. Sumber daya langka ini karena beberapa faktor. Yang pertama adalah kondisi geografis. Ini sudah pasti ya, setiap wilayah memiliki kondisi geografis yang berbeda. Dan karena adanya keterbatasan geografis, maka menimbulkan sumber daya yang langka. Misalkan suatu daerah ini kaya akan lahan yang subur, tapi belum tentu daerah lain juga memiliki lahan yang subur pula. Itu merupakan salah satu contoh kenapa sumber daya bisa langka. Yang kedua adalah karena perkembangan teknologi. Ya, perkembangan teknologi. Yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan. Kalau keterampilan ini konotasinya lebih ke sumber daya manusia ya. Oke, gini. Lalu selanjutnya bisa dalam bentuk anggaran. Anggaran ini juga ya, karena kan pasti ada keterbatasan anggaran di tiap-tiap perusahaan atau tiap-tiap rumah tangga. Jadi, karena memiliki anggaran terbatas, maka bisa dikategorikan, oh ternyata sumber dayanya langka. Jadi harus memilih pilihan untuk memenuhi kebutuhannya. Nggak semua kebutuhan bisa dipenuhi dengan sumber daya yang langka gitu ya. Jadi muncullah pilihan. Oke, inilah pengertian ilmu ekonomi menurut Adam Smith dan Mankiw. Sekian Sobat Adsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsen juga bisa mengunjungi adsen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsen, salam pintar!